Assalamualaikum Bu Resi. Mau ngobrol sebentar nih Bu. Apakah Ibu ada waktu? Waalaikumsalam, Ibu Witri. Ada apa yang mau diobrolin nih? Kayaknya gelisah banget tuh. Begini Bu Resi, setelah wabah COVID yang menyerang dunia termasuk berdampak pada dunia pendidikan kita ini, di mana selama rentang waktu 2020, 2021, 2021 akhir, ini anak-anak sekolah kan secara online nih. Dan untuk sekarang di tahun ajaran 2022-2023 ini, sekolah sudah tatap muka dengan penuh. Nah, yang saya rasakan proses pembelajaran di kelas begitu berat. Anak-anak terkesan santai, cuek, bahkan selalu ingin bermain. Karena waktu COVID mereka belajar di rumah, bahkan tugasnya dibantu oleh orang tua. Itu yang jadi permasalahan yang saya hadapi sekarang, Bu. Saya perlu coaching nih, Bu, atas permasalahan saya. Baik, sepertinya itu memang permasalahan yang sering terjadi ya Bu Witri. Kalau begitu, kita coaching dulu ya. Semoga tercerahkan setelah coaching ini. Terus dalam pertemuan kita ini, apa yang Bu Witri harapkan? Saya ingin meningkatkan motivasi belajar murid-murid saya, Bu. Iya, motivasi belajar seperti apa yang Ibu maksud? Motivasi agar murid-murid saya ini semangat untuk belajar, antusias untuk belajar. Karena saya perhatikan murid-murid saya terkesan malas, cuek, kemudian di dalam kelas maunya bermain saja. Dan tidak ada motivasi sama sekali untuk belajar. Menurut Bu Witri, kira-kira nih, apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Kalau menurut saya, mungkin salah satunya mereka sudah lama tidak belajar secara tatap muka. Dan kebiasaan-kebiasaan mereka yang selalu bermain pada saat pembelajaran online. Karena pada saat pembelajaran online, waktu pembelajaran mereka lebih sedikit, sedangkan waktu bermainnya yang lebih banyak, Bu. Iya. Bagaimana emangnya Bu proses pembelajaran saat COVID kemarin? Kalau waktu COVID kemarin, anak-anak itu Hmm. belajar secara online melalui grup Hmm. WA. Grup WA ini juga grup WA orang tua. Jadi kami Hmm. guru memberikan materi melalui grup WA. Kemudian Iya. juga memberikan tugas-tugas kepada murid melalui grup. Nah, tugas yang kami berikan ini dikumpul seminggu sekali setiap hari Sabtu dan yang mengumpulkan adalah orang tua. Begitu, Bu. Lalu apa yang menurut Bu Witri yang kebiasaan baru sekarang yang setelah COVID ini yang bisa Ibu Witri kembangkan dari anak-anak murid? Kebiasaan baru yang sekarang sedang terjadi yaitu tadi Bu, anak-anak tidak ada motivasi untuk belajar tetapi malah sukanya bermain. Selalu ingin bermain dan bermain, begitu Bu. Gitu ya. Terus bagaimana menurut Bu Witri caranya mengatasi masalah ini? Dengan kebiasaan baru yang timbul saat ini, Ah, menurut Ibu Witri? iya sih anak-anak ini kan maunya saat ini selalu bermain nih. Pada saat saya menjelaskan pelajaran juga tuntutan mereka selalu ingin bermain. Mungkin saya bisa mengemas atau membuat model pembelajaran dengan bermain. Misalnya dengan bermain peran, Bu. Nah, kira-kira menurut Ibu, apakah dengan bermain peran semua siswa akan terlibat? Ya, semua siswa diusahakan agar terlibat aktif. Nah, kalau begitu, kapan Ibu Witri akan memulai rencana ini? Besok, Bu. Besok saya akan menyiapkan modulnya, kemudian alur pembelajarannya, saya akan siapkan semuanya. Langsung dieksekusi berarti ya. Nah, untuk memulai pelaksanaan itu, dari mana Ibu Witri akan memulainya? Yang pertama, setelah membuat modul, membuat alur pembelajaran, saya juga akan mengkondisikan murid-murid saya bahwa kita akan menggunakan model pembelajaran yang baru,
yaitu bermain peran. Hmm. Apakah dalam pembaharuan Bu Witri ini memerlukan bantuan teman sejawat? Karena ini pembelajaran di dalam kelas itu kelas saya sendiri, sepertinya tidak perlu Bu, cukup saya dan murid-murid saya yang ada di kelas saya saja. Kira-kira apa lagi yang harus Ibu Witri siapkan? Modul sudah, alur, tapi mungkin sepertinya perlu media juga Bu, media kemudian properti, supaya bermain perannya lebih maksimal kayaknya Bu, begitu Bu. Supaya maksimal juga kan, semuanya harus mendukung. Terus kapan nih targetnya bisa diselesaikan? Saya akan usahakan selesaikan dalam waktu 2 minggu. 2 minggu ya. Lalu bagaimana kita bisa melihat bahwa ini ada berprogres seperti itu Bu Witri? Saya akan kembali menemui Bu Resi dan saya akan menceritakan apa yang sudah saya lakukan dalam pembelajaran bermain peran itu, Bu. Baik, saya tunggu cerita baiknya Bu Witri ya. Kalau bawa cerita baik, sama saya nanti saya traktir di Danau Dendam Tak Sudah. Wah, terima kasih Bu Resi. Bagaimana Bu Witri? Cukup tercerahkan dengan coaching kita hari ini? Iya Bu, saya senang sekali Bu Resi ternyata sangat membantu saya atas permasalahan yang saya hadapi. Dan alhamdulillah permasalahan ini saya sudah menemukan solusinya. Sama-sama. Kalau ada apa-apa, nanti kabarin ya. Iya Ibu, terima kasih Bu Resi atas coaching Iya. hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Resi, sekarang kita masuk ke sesi refleksi diri dari latihan coaching kita hari ini, praktek coaching ya. Menurut Bu Resi, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan kita? Yang sudah berjalan baik dalam percakapan kita itu adalah eye contact. Seperti gestur tubuh kita yang sudah menanggapi si coach dan bagaimana si coach kita ketika kita berdua menjadi coach, kita betul-betul menyimak apa yang disampaikan oleh si coach. Sepertinya itu yang sangat kita miliki Bu Witri. Ya, betul. Lalu kira-kira apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan lagi Bu Resi? Yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan lagi itu mungkin cara kita menggali atau mengidentifikasi masalah yang ada pada coach agar supaya percakapan itu berjalan natural, tidak kita tuh mikir lagi bahwa ini adalah nanti kepleset jadi konseling seperti itu. Iya. Kemudian apa yang kira-kira akan Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh? Apa yang akan Ibu Mungkin lakukan? saya akan menganggap bahwa permasalahan coach itu adalah masalah saya. Jadi sehingga ngerasanya memang benar-benar menjiwai seperti itu kan. Ketika kita sudah menganggap ini adalah masalah saya, maka saya akan hadir seutuhnya dalam situasi itu. Nah, untuk memperbaiki kira-kira atau meningkatkannya apa yang bisa dilakukan? Banyak berlatih baik secara editing, berlatih di lapangan langsung, atau bahkan memang benar-benar ketika menemui masalah memang langsung memposisikan diri sebagai coach, berlatih seperti itu. Oke, nah sebagai coach, apa yang Ibu Resi rasakan pada saat di coaching? Rasanya tuh seperti ibaratnya tuh lega seperti itu kan. Kayak mau ngomong di ujung lidah tuh tiba-tiba ada yang ngasih tahu, oh iya seperti itu. Jadi kita tuh kadang tuh memang butuh pendengar dan yaitu penggali-penggali supaya memang ide-ide yang tertanam sedikit ini terkeluarkan seperti itu Bu Witri. Mungkin itu refleksi dari praktik coaching ini. Iya, terima kasih Bu Resi.
Apa Bu Iren keluar?